Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, ketika Allah Ta'ala telah menyempurnakan penciptaan langit dan bumi sebagaimana yang telah digambarkan sebelumnya, menegakkan ganang-ganang dengan kokohnya, menghembuskan angin ke seluruh penjuru, serta menghidupkan bumi dengan berbagai binatang buas dan burung yang bertebaran, maka mulailah perubahan itu tampak. Buah-buahan mengering, jatuh berguguran ke tanah dari perut bumi. Tumbuh rerumputan yang saling bertumpuk, saling menindih, seolah kehidupan mulai melahirkan kepadatannya sendiri. Pada saat itulah, bumi mengadu kepada Tuhannya, seakan tak lagi sanggup menanggung apa yang terus tumbuh dan menumpuk di atasnya. Maka, Allah Ta'ala menciptakan dari bumi itu umat-umat yang sangat banyak jumlahnya. Mereka hadir dalam rupa yang berbeda-beda, dalam jenis yang beraneka ragam. Mereka disebut jin. Allah menciptakan mereka dari angin, dari kilat, dan dari awan. Mereka memiliki jiwa, mereka bergerak. Mereka hidup, lalu mereka menyebar, bertebaran seperti butiran permata yang tak terhitung jumlahnya. Semakin lama, jumlah mereka kian membengkak, hingga memenuhi dataran, menjalar ke gunung-gunung, dan merayap ke seluruh penjuru dunia. Mereka tinggal di muka bumi selama masa yang Allah kehendaki. Di antara mereka ada yang putih, hitam, merah, kuning, belang, berbintik, ada yang tuli, ada yang buta, ada yang indah dipandang, ada pula yang buruk rupa, ada yang kuat, dan ada yang lemah. Ada perempuan, dan ada laki-laki. Mereka saling menikah, mereka berkembang biak. Mereka disebut jin karena sifat mereka yang tersembunyi karena mereka tidak tampak, tersembunyi di balik keberadaan. Namun, ketika jumlah mereka semakin banyak, hingga bumi terasa sempit oleh keberadaan mereka sendiri, maka kekuatan dan keganasan mereka pun ikut membesar. Saat itulah, kehancuran mulai ditulis perlahan. Allah mengirimkan kepada mereka angin yang dahsyat. Angin itu datang tanpa ampun menggulung, menghancurkan, menghapus, dan mereka pun binasa. Tidak tersisa dari mereka, kecuali segelintir saja. Mereka adalah yang pertama kali membangun rumah-rumah, memotong batu-batu besar, serta berburu burung dan binatang buas. Mereka menjalani kehidupan itu dalam waktu yang sangat panjang, seolah dunia adalah milik mereka sepenuhnya. Namun waktu tidak pernah berpihak pada kesombongan. Sebagian dari mereka mulai berbuat zalim kepada sebagian yang lain. Mereka saling menyerang, mereka saling memusnahkan. Peperangan mereka bukan dengan senjata. Tidak ada pedang, tidak ada panah. Mereka membinasakan satu sama lain dengan cara yang lebih sunyi, lebih perlahan, lebih kejam. Mereka saling mengepung di dalam rumah-rumah, hingga mati dalam kelaparan dan kehausan. Munculnya bangsa Albin dan kerusakannya. Ketika kerusakan mereka telah melampaui batas, dan kebinasaan seakan belum cukup menjadi pelajaran, Allah mengeluarkan dari lautan suatu umat yang baru. Mereka lebih besar tubuhnya, lebih aneh bentuknya, lebih mencengangkan keberadaannya. Mereka disebut Albin. Mereka bangkit menghadapi bangsa jin, dan pertemuan itu bukan sekadar peralihan melainkan pemutusan. Jin pun lenyap. Tidak tersisa satupun dari mereka. Masa mereka di bumi hanya 500 tahun. Namun jejaknya seakan lebih panjang dari usia itu sendiri. Setelah itu, bumi berpindah tangan. Albin menjadi penguasa. Mereka saling menikah, berkembang biak, hingga memenuhi seluruh penjuru bumi. Salah satu dari mereka mampu menyelam hingga lapisan bumi ketujuh. Menetap di sana berhari-hari, tanpa ada satupun tempat di bumi yang tersembunyi dari jangkauan mereka. Mereka adalah yang pertama menggali sumur, yang pertama membelah aliran sungai, yang pertama mengalirkan air dari mata air dan lautan menuju daratan. Mereka menciptakan roda-roda air. Mereka membangun jembatan di atas sungai. Mereka menguasai ikan-ikan di lautan dan menaklukkan binatang buas di daratan. Namun kekuasaan, sekali lagi, tidak pernah datang tanpa ujian.
Tidak tersisa satupun makhluk di darat dan laut, kecuali mengadu kepada Allah akibat kezaliman mereka. Kerusakan kembali tumbuh. Lebih luas, lebih dalam. Seolah sejarah sedang mengulang dirinya sendiri dengan wajah yang berbeda. Maka Allah menciptakan makhluk lain. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Allah menciptakan alien dari nyala api yang membara, dan Allah menciptakan para malaikat dari cahaya yang memancar. Mereka hadir dalam sifat yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang menyerupai manusia dalam bentuknya, ada yang menetap di langit, ada yang tinggal di bumi, ada yang ditugaskan menjaga manusia, mengawasi, mencatat tanpa lelah. Ada pula yang memikul arsy, memegang amanah yang tak terbayangkan beratnya. Dan di antara mereka ada nama-nama yang mengguncang langit dan bumi. Jibril, Mikhail, Israfil, dan Israel. Mereka bukan sekadar makhluk. Mereka adalah bagian dari tatanan yang jauh lebih besar. Sebuah panggung agung yang sedang dipersiapkan untuk kedatangan makhluk yang akan mengubah arah sejarah manusia.